Sebelum masuk ke beritanya, tentang satu RT di Pontianak Selatan yang membayar PBB dari hasil pemungutan sampah. Saya akan mulai dengan menjelaskan apa itu bank sampah dan tujuannya. Bank sampah mengumpulkan sampah kering rumah tangga seperti plastik, kertas, kaleng, dan lain-lain dan mengubahnya menjadi uang. Tujuan dari bank sampah adalah untuk mendorong masyarakat untuk memilah dan mendaur ulang sampah. Ini adalah program dari Dinas Lingkungan Hidup di Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari sampah rumah tangga dan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Sampah adalah masalah yang dihadapi oleh setiap daerah, terutama daerah perkotaan. Jumlah sampah yang meningkat dari rumah tangga dan bisnis diikuti oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Kota Pontianak juga mengalami hal yang sama, dengan populasi yang meningkat menjadi lebih dari 700.000 orang. Jumlah populasi ini menghasilkan 400 ton sampah per hari. Atau, jika dihitung secara individual, setiap orang menghasilkan sekitar 0,5 hingga 0,7 kg sampah per hari. Selama musim buah seperti saat ini, tingkat sampah meningkat. Menurut Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, pemerintah pusat telah menetapkan peraturan bahwa pada tahun 2030, sampah yang dikelola harus ditekan minimal 30%. Sampah organik membentuk 60% hingga 70% dari produksi sampah di Kota Pontianak. 60% hingga 70% sampah organik, dengan campuran seperti plastik, kertas, dan jenis sampah lainnya. Pemkot Pontianak mendorong agar sampah dibuang sampai selesai tanpa perlu dibuang di tempat pembuangan akhir TPA, khususnya untuk sampah organik. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup di Bank Sampah Palem Asri di Jalan Puskesmas Pal 4 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, dia mengatakan, yang menjadi masalah adalah sampah plastik yang baru terurai selama ratusan tahun lamanya, sehingga sekarang sudah mulai banyak upaya mengelola sampah menjadi biji plastik, atau bahan bakar minyak. Edi mengatakan bahwa metode terbaik untuk mengelola sampah adalah dengan memisahkan sampah organik dan non-organik. Sampah organik dapat digunakan untuk menghasilkan gas metan, komposting, dan lain-lain. Sampah non-organik, seperti kertas dan plastik, dapat didaur ulang menggunakan konsep 3R. Salah satu cara untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan adalah dengan membuat bank sampah. Termasuk bank sampah mini yang sudah ada di sekolah-sekolah. Dia berharap jumlah bank sampah mini akan meningkat di sekolah-sekolah, dengan setidaknya 114 bank sampah mini di SD negeri dan 28 bank sampah mini di SMP negeri. Siswa SD dan SMP biasa membawa sampah dari rumah ke sekolah setiap pagi untuk dikelola di bank sampah mini sekolah. Sampah itu ditimbang untuk dinilai dan disimpan oleh siswa sebagai tabungan. Misalnya, harga botol minuman plastik per kilogram adalah Rp1.200. Selain itu, sangat menarik bahwa keberadaan bank sampah di Kota Pontianak sangat dimanfaatkan oleh masyarakat karena mereka mendapatkan uang dari sampah yang dikumpulkan. Bahkan ada satu RT di Kecamatan Pontianak Selatan yang menggunakan bank sampah untuk membayar pajak bumi dan bangunan PBB. Sampah yang dikumpulkan ditukar menjadi uang, yang kemudian digunakan untuk membayar PBB. Terangnya, ini bentuk inovasi lingkungan. Jadi sampah bukan dari barang yang terbuang, tetapi semuanya harus bernilai. Tidak hanya pemerintah yang dapat menangani masalah sampah, tetapi seluruh masyarakat juga harus berpartisipasi. Edi sangat menyesal bahwa ada segelintir orang yang masih membuang sampah di parit, terutama Sungai Kapuas. Pengunjung taman seperti taman sepeda juga.
Penindakan tegas diperlukan karena masyarakat terus menemukan sampah sembarangan. Dia meminta Satpol PP, dinas terkait, camat, dan lurah untuk mengambil tindakan tegas dan memberhentikan orang yang mengotori kota. Sebab mereka akan terbiasa membuang sampah tidak pada tempatnya jika dibiarkan tanpa tindakan hukum. Selain itu, Perda Ketertiban Umum jelas menetapkan sanksi denda sebesar minimal Rp500.000 yang harus dibayar secara langsung atau di tempat. Singkatnya, dia menambahkan, kalau ada yang terjerat dan diviralkan tentang Syarif Usmulyono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, mengatakan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023 bertemakan solusi untuk polusi plastik. Dia mengatakan bahwa Pemkot Pontianak telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi sampah plastik di Kota Pontianak. Salah satu upaya tersebut adalah pembatasan penggunaan kantong plastik melalui Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 6, Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Dia kemudian mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengurangi jumlah sampah plastik adalah dengan memiliki bank sampah di setiap kelurahan dan bank sampah mini di setiap sekolah. Menurut data yang dia miliki, ada 23 bank sampah dan bank mini di 11 sekolah. Dia juga menambahkan, bank sampah ini sebagai praktek ekonomi simpulan dengan memaksimalkan nilai penggunaan suatu produk sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang. Demikian, terima kasih.